Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, sore, dan malam bagi yang melihat channel terbaru kita, yakni channelnya bernama Sabar Sinau Bareng Ngangsu Tulodo Ilmu Kang Gangsar. Oke, masih bersama Siap. saya di sini Muhammad Khairuddin, MC dari Talkshow Sabar ini. Oke, saya sudah kedatangan bintang tamu perdana ini. Bintang tamu. Namanya Mas Bisma, ya. Iya. Siapa nama lengkapnya, Mas? Iya, Bisma Ainul Yakin. Bisma Pakai Ainul K, Yakin. ya, pakai K, Mas. Yakin. Oh. Yakin gitu. Tapi yakin ya sampean Oh, ya? alhamdulillah sangat yakin sekali, Mas. Yakin ya? Iya. Sama Sesuai Tuhan, dengan- sama yakin ya. Saya nggak yakin sama diri saya sendiri. Loh, kok ngono? Lah aku yakin terusan. Oke. Iya. Mas Bisma, terima kasih sudah di sini ya. Kami dan kru dari Sabar Channel mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Oke, Mas Bisma, tema kali ini adalah anak muda jegur sosial. Oh iya, menarik. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ini, Mas Bisma, profilnya apa? Coba dikenalkan dulu sama Oh iya, pemirsa yang ada siap. di yang menonton channel ini. Silakan. Untuk nama tadi ya, Bisma Ainul Yakin. Ya, langsung tempat tanggal lahir Sidoarjo 23 September 2001. Jadi saya ini masih sangat muda sekali, belum 20 ya. Kemudian pendidikan langsung aja ya. Pendidikan untuk yang awal MI di MI Mbah saya sendiri, Mbah Sahlan. Kemudian lanjut di pesantren di Ngelom sama Mas Udin ini. Dulu ini pembina kamar saya. Kemudian lanjut ke mondok di Joso di Peterongan Jombang. Terus pindah SMA di SMA 1 Krian dan sekarang masih menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk kesibukan sendiri ya mungkin kalau organisasi selama ini cuma HMI sama BEM gitu aja sih. Mungkin itu Mas, ringkasnya Mas. Kalau BEM ada ya? yang tanya lagi monggo. Oh, anak hukum, Rek. Oh, aku meden lur. Ya, hati-hati makanya. Jadi kita di sini tuh benar-benar profesional sekali dan istimewa kedatangan anak hukum UNER ini. Wah, ini mantap sekali. Oke, Mas Bisma, wis gak Iya. kroso ben masih unyu-unyu iki. Saiki naudzubillah sudah. Sudah naudzubillah. Oke, untuk Mas Bisma sendiri, hobinya itu apa sih? Kalau hobi yang pertama membaca buku sejarah. Tokoh-tokoh yang paling saya kagumi buku tokohnya Sayyidina Umar karangan Muhammad Haikal yang 800 halaman itu sudah saya baca 3 kali. Saking saya mengidolakannya Sayyidina Umar ya. Kemudian ya selain Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi jelas yang Kanjeng Nabi terus Sayyidina Umar gitu. Terus yang selainnya ya futsal, ngaji dan lain sebagainya. Mungkin yang paling utama gitu membaca buku-buku tokoh tadi. Sangar, ngaji ae hobi. Ya apa liyane. Ngaji ku aja jadi hobi rek guys. Ini nek gak wong spesial. Dan perlu tahu pemirsa ya, Mas Bisma ini adalah Pendaki. iya, pendaki juga. Beliau juga suka pendaki juga. Ya pernah sih hiking sama saya di Gunung Selamet ya. Cuma gak ketemu, aku munggah deh mulai. Jadi Mas Bisma ini juga salah satu cicitnya dari Mbah Sahlan Krian. Ya, beliau ini juga Masya Allah ngasih keturunan dari Mbah Sahlan Krian. Masya Allah, Gus Bisma ini. Oke, Gus Bisma, saya mau tanya penjenengan ya, ini kan sebagai anak muda ya, anak Iya. muda ya, yang milenial. Oke, saya mau tanya, apa sih pandangan sampean mengenai anak muda zaman sekarang, apalagi sudah industri 4.0 ya? Iya. Pandangan Anda untuk anak muda sekarang itu bagaimana? Silakan. Jadi sebelumnya saya itu akan menjawab dalam beberapa bagian. Hah? Jepangan hidup saya. Oh ya, sebelumnya ini semua ini yang saya ucapkan ini disclaimer ya. Maksudnya semua unsur subjektif saya gitu. Jadi kalau misal ada yang tersinggung saya mohon maaf gitu kan. Jadi saya jawab sesuai pengalaman saya. Oke. Kebetulan saya juga sekolah pindah-pindah ya, jadi banyak ketemu orang. Yang pertama ada dalam hal pemuda untuk mahasiswa. Kemudian ada yang maksudnya pemuda yang tidak mahasiswa fokusnya bekerja. Kalau pemuda yang untuk mahasiswa itu kebanyakan semuanya itu pemudanya itu lebih ke sekuler. Maksudnya sekuler itu mengutamakan ya zaman sekarang ya mengutamakan usahanya. Oh. Jadi
Kalau menurut saya ya, Tuhan itu sekunderkan secara tidak sadar. Kok Meskipun bisa? Kok bisa? Anda mengatakan bahwa kalau sadar, sadar dia mensekunderkan Tuhan itu bagaimana? gitu, ya. Kebanyakan kalau dalam hal mahasiswa loh Mas, Iya. mahasiswa beda kan kalau orang pernah ngaji di pesantren sama belum kan. Oh ya, orang umum lah kalau katakan lah. Kalau umum, kenapa kok Tuhan disekunderkan? Yang pertama, yaitu dalam hal melakukan segala hal, kebanyakan dalam melakukan segala hal itu menurut usahanya sendiri menilai bahwasanya segala sesuatu itu ada berhasil karena usaha. Ya memang benar. Cuma ada yang lebih utama, faktor utama, yaitu kepada Tuhan. Kalau Islam ya kepada Gusti Allah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan orang kalau muda itu dalam melakukan sesuatu itu menyandarkan semuanya kepada Tuhan, terus usahanya nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak frustasi dan lain sebagainya. Memang kan di zaman sekarang globalisasi kan secara tidak sadar, pemuda itu kan Tuhan itu disekunderkan, apalagi kan banyak kan YouTube artis yang pamer-pamer kemewahan itu kan. Iya. Di orang itu menilai pemuda itu menilai itu iki loh gitu. Ini patokan saya harus gini. Tapi lupa bahwasanya semua yang mengatur semua itu kan Tuhan. Gitu. Berarti rotok-rotok Jabaria ya, mikso. Nanti kayak opo sing tak kendaki iki karena aku sendiri, usaha saya sendiri. Iya, kebanyakan. Itu menurut saya ya, yang saya nilai gitu. Iya. Jadi rotok Jabaria titik ngono. Kemudian yang kedua, misalkan ada kalau teman-teman saya di kampung ya, saya kan jadikan saya itu imbang. Apalagi dengan adanya kuliah daring ini, jadi saya dekat dengan anak-anak desa. Kalau desa beda, mereka itu yoslillahi ta'ala sak tadi nih. Meskipun pasti punya ambisi mereka. Mungkin karena lingkungannya itu juga apa? Karena lingkungannya pengaruh. Jadi sosial itu juga penting ya. Karena mereka yang di desa, kemudian desa itu nggak ada orang yang ditokohkan, nggak ada panutan biasanya. Banyak panutannya mungkin kebanyakan kan game ya rara yo. Panutannya mungkin kayak Mobile Legends, sopo, Aura, iya. Gitu-gitulah. Boleh. Info chip misalnya ngono. Itu kalau di desa. Kalau umum. Tapi kalau di kuliah rata-rata gitu. Karena mereka itu punya, maksudnya pemikirannya kan lebih global. Pemikirannya lebih global dan lebih terbuka. Sehingga apa yang dipikirkan itu banyak. Kepin jadi ini targetnya ini, ambisinya banyak. Tapi lupa bahwasanya semua itu harus disandarkan kepada yang maha kuasa dulu. Gitu. Kalau misalkan yang desa tadi gitu, kebanyakan seperti itu. Oke. Jadi Anda mengatakan banyak anak muda itu seperti itu ya, sing rodok Jabaran titik ya. Karena faktor lingkungan. Iya. Faktor lingkungan. Apa yang mendasari Anda berpendapat seperti itu? Apa? Ya karena apa gitu. Gini, saya ini kan dari kecil ya. Dari kecil kan sudah berteman dengan orang dari banyak daerah. Ya meskipun kalau misal dari kecil MI, di saat teman-teman saya itu teman-temannya rata-rata sedesa, saya ya minimal Sidoarjo Surabaya lah. Ya kan? Sidoarjo Surabaya lah. Gresik bahkan ada yang Jakarta satu kan, Mas Andi. Kemudian saya pindah ke Jombang. Dan perlingkungan lebih banyak lagi. Jadi saya itu lebih peka dalam menilai hal. Kemudian saya keluar. Jadi saya paham karakter orang-orang daerah-daerah sana. Apalagi ketika saya masuk kuliah. Jadi itu saya itu nggak kaget. Oh gini. Dan ternyata sama rata-rata di orang-orang kota. Rata-rata seperti itu. Tapi terus di desa, saya juga kan sudah ya lumayan lama ya tinggal di desa. Jadi saya memahami dan saya juga di daring ini sering cangkruk, sering futsal bareng. Rata-rata ketika saya tanya gimana grand design-mu ke depan, kepinginmu ke depan gimana, mereka itu rata-rata enggak panjang. Pandangan itu ya opo ngono. Jadi ya ngene bis, sak ono-ono. Jadi nek arek desa ku nek anak kampung atau pandangannya los ae ngono, tapi nek anak kota itu lebih tertata gitu. Iya, bukan maksud apa nganu arek kampung dan kota, bukan. Semuanya sama. Saya juga anak kampung, bukan. Siapa tahu kalau ada teman-teman sing bukan. Tapi rata di desa dan di sekitarnya, khususnya di Krian, itu jarang memikirkan kayak misal saya grand design. Saya itu umur sekian gini. Sebelum umur sekian itu kalau misal ini gagal, saya itu gini. Nah, kalau teman-teman saya karena kebanyakan anak desa itu apa ya? Lingkungan. Masa kecil itu dapat banget loh. Fitnya anak zaman kecil fit banget ya anak kalau anak di desa itu ya. Beda lagi anak perumahan kan sosialnya tuh kurang itu ya. Dan anak-anak di kota dan perumahan itu kan rata-rata kan sekolahnya langsung keluar. Anak-anak orang tuanya itu
sangat menutup pendidikan tinggi dan lain sebagainya dan pergaulan dan sebagainya. Rata-rata gitu. Itu menurut saya kalau Iya, misalnya iya, teman-teman betul. yang melihat Heeh. tersinggung saya mohon maaf gitu. Oh ya. Memang beda sekali memang kalau kita kan anak kampung nanti Ya, paham omongane arek pondokan drangus kabeh ngono nah. Oke, Ya. Mas Bisma. Eh bagaimana sih anak muda zaman saiki nek dijak masalah sosial? Itu ya apa sih arek zaman saiki iku? Oh, begini saya. Jangan salah, Mas Bisma ini juga salah satu pembina dari Yayasan Yatim Piatu dan Duafa di rumahnya sendiri. Alhamdulillah sudah berjalan, nggih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Hampir berjalan. 2 bulan. Kurang lebih sudah ada anak 11-an Ya, ya yang 11 kita orang. santuni mulai dari sekolahnya terus sangu bendinane Ya, sampai SPP. SPP. Alhamdulillah Ya. kita minta doanya pemirsa semoga Mas Bisma ini dapat istiqomah. Ya, amin amin amin. Oke, sekarang gini Mas Bisma, bagaimana pendapat Anda ketika anak zaman sekarang itu dijak jegur sosial? Monggo. Oke. Jadi banyak alasan ya. Saya akan membagi 3 alasan. Akan menjadi 3 secara garis besar. Kurang lebih 3 lah. Yang pertama, kelebihan dulu. Iya, los. Jadi ada 3. Yang satu, kalau orang itu, mohon maaf kalau misal orang itu masih belajar, apalagi masih mahasiswa, itu kalau dijak jegur sosial itu masih sangat tinggi. Soalnya sudah didoktrin ya. yang namanya Tridharma perguruan tinggi, wah. Salah satunya ya pengabdian masyarakat tadi. Nah, jadi kalau tuntutan diajak ya, kok tuntutan iya. ya. Jadi kalau diajak ngabdi-ngabdi itu suka. Khususnya orang-orang kota ya. Kalau diajak ke desa ngabdi ngajar anak kecil itu suka teman-teman saya. Kesenangan ya saya. Seneng. Kemudian yang kedua juga dari mahasiswa lagi. Ada jadi beberapa jenis mahasiswa ya. Ada yang namanya organisatoris, ada yang no lab, ada yang namanya akademisi. Nah, yang tadi itu rata-rata orang organisatoris. Kalau akademisi itu biasanya nggak suka dalam hal demikian, dalam hal sosial. Jadi lebih mementingkan lomba. Tertutup gitu. Bukan tertutup, dia itu circle yang sama-sama mendukung ambisinya untuk meraih dalam hal akademis, misal IPK, lomba, gitu. Iya. Jadi kalau dijak misal, ayo, karena saya punya teman, ayo ngajar gitu. Aku jadi repot bis mas, ada lomba gini gitu. Ada yang gak kepin belas, wis fokus wis sinau ae, sampe lo iki wis sinau gitu. Itu memang karena orangnya itu agak dari kecil nggak pernah kanu, ya banyak lah faktornya. Itu dari mahasiswa. Kalau dari umum, kalau saya lihat khususnya yang saya ambil sampel itu di daerah saya di Krian di Krian, nggak tahu kalau daerah lain. Kalau di Krian dan daerah-daerah saya kunjungi, itu rata-rata kalau anak umum itu pertama kalau diajak sosial agak kurang bisa. Soalnya tuntutan pekerjaan ya memang ya. Shift lagi shift-shiftan ada soalnya teman saya, dia binmet ngajar tapi memang harus bekerja dan dia punya adik dan lain sebagainya atau memang disuruh orang tuanya bekerja gitu. Terus ada lagi memang kalau diajak jegur sosial itu sangat semangat tapi kadang dilarang orang tuanya gitu. Ada juga seperti itu. Ada kayak apa sih awak ngurusi ini kan memang kegiatan sosial nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya kan memang harus ikhlas kan gitu. Harus ikhlas. Kalau ada katanya bisaro atau gaji atau uang makan itu anggap aja bonus. Nah, itu dari orang. Apalagi musim kayak pandemi sekarang gini ya. Gitu. Boleh mangane angel kok mikir wong liya karena seperti itu. Terus kebanyakan baik dari orang tua sendiri, enggak semua sih, ada. Iya, beberapa dan juga dari anak sendiri. Itu kayak mikir kegiatan sosial ini pengaruh apa sih? Apa sih oleh nang aku ngono dalam pengaruh apa ono soalnya secara logika ono torok. Iya, betul. Bikin torok maksudnya ya aku keluar duit, pegel, waktu, enggak dibayar bisa kadang gitu. Kalau secara logika pengaruh di aku. Iya sih. Padahal kalau secara Islam ya, kalau secara Islam kita kan memang kan khairu kalau kata guru saya dulu almarhum Kiai Dimyati Romli, orang wong sing gampang nurusane wong atau orang yang suka bermanfaat bagi orang, maka nantinya kedepannya itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau pertolongan Allah Subhanahu kan nggak kelihatan secara dohir dia. Secara kacamata nggak kelihatan. Tapi pasti nanti ditolong. Nah, saya juga pernah mengalami beberapa, cuma saya buka di sini lah gitu, nggak pertolongan gitu. Terus gini, apa masalahnya atau problemnya anak muda zaman sekarang kok
kadang-kadang kebanyakan ya enggak beberapa ya enggak semua ya beberapa. Ini sulit diajak untuk ke sosial. Problemnya tuh apa sih sing nggarai dhek? Apa karena sudah keasikan dengan dunia teknologi sekarang atau dia sudah punya dunia sendiri atau passion sendiri? Padahal kan saya yakin gini ya, setiap orang kan punya dari hati kecilnya kan pasti punya kebaikan ya. Saelek-elek wong mesti ndek keapian gitu. Apa sih problemnya itu? Problem ya. Oke. Ini saya ambil dua sisi. Iya. Dari teman-teman saya pesantren, khususnya kalau dalam hal ada yang dalam hal ngajar ngaji kan, Iya. misalkan kebanyakan. Kalau Iya. diajak ngajar ngaji pasti alasannya satu, takut salah. Oh, iya. Dua, masih belum baik. Tiga, kurang kakek maksiat. Padahal aku yang batin, kira aku api ya. Nah, itu. Gitu. Padahal kalau katanya saya lihatnya di pengajiannya Gus Bah, itu kata-kata gitu tuh dari setan. Kalau katanya Gus Bah, kalau misalkan orang lulusan pesantren gak mau ngajar karena alasannya takut salah, itu dari setan. Kalau kata Gus Bah ya. Soalnya ya memang coba ada dalil, maksudnya dalam hadis Nabi, kalau mau ngajar itu kami tuh harus baik gitu gini. Iya, Gak ada kecuali orang yang mau berfatwa. Jadi gitu. memang setan ku ngojok-ngojoi, ojo sampai menungso ku gawe keapian ngono ya. Iya betul. Heeh. Ilmu ini Pak Dewa ya. Terus apa menurut sampean? Ini pandangan saya pribadi ya. Kita dari awal ini merupakan pandangan pribadi dari narasumber juga ya. Terus apa sih solusinya? Atau apa sih sing cek iso arek enom iku berpikir aku sosial iki mesti ono manfaate. Biar teman-teman di rumah yang lihat video ini tahu bahwa kita beban sosial itu nggak seribet yang kita bayangkan gitu loh. Solusinya itu apa? Solusinya ya, kalau secara verbal, kalau diberitahu secara verbal itu misal secara diberitahu dikandani, saya rasa nggak berhasil. Soalnya biasa belenger arek nom kakek kandani ku males arek nom. Mungkin menurut saya sering-sering upload foto kegiatan sampai arek cili-cili. Kita itu iki lho aku lho seneng. Maksudnya misal kayak saya gini. Kan banyak kayak misal orang tua saya sendiri mohon maaf kayak misal ayah saya itu meragukan, awakmu lho iso bagi dah IP kuliah ambek kamu ngurus sosial. Terus saya buktikan lho iki lho Pak. Aku ngurus sosialnya lho. IPK saya alhamdulillah masih di atas 3,5. Artinya saya lulus kumlot pun kalau nggak ada masalah insya Allah bisa. Gitu. Nah itu, jadi saya upload, terus saya dudukkan lu, aku lo iso kuliah mbak ingin, aku yo mel organisasi, betul. Saya juga ikut BEM, saya juga ikut HMI, saya juga ngajar. Nah itu bukan maksud kakek urusan enggak, itu membiasakan diri untuk kedepannya. Kan orang kalau mau jadi, kun nggak bisa tuh duri-duran kan, kecuali dukun kan gitu. Dukun kudu tirakat terus kan. Jadi tergantung apa ya? Tergantung noto atine mana ya. Walaupun kuliah kerja tapi nek atine noto pasti bisa gitu loh ya. Itu belajar manajemen waktu gitu. Manajemen waktu lagi untuk juru mana ya. Nanti kita kan bahas di video selanjutnya nih manajemen waktu itu opo. Ini lebih seru lagi nih. Gitu. Jadi wis pokoknya sabar channel ini insyaallah istiqomah ya. Amin ya. Amin. Ya terus gimana? Lanjut. Terus dari ngupload video itu kadang itu orang kepingin kayak saya itu dulu itu saya teman-teman ngajar pertama itu anak 8. Saya ngajar anak 8. Terus ngupload apa kayak kegiatan-kegiatan gitu kan, terus akhirnya wah kepin melorek seru gitu ya gitu. Mungkin dari situ dulu kalau misalkan mau ngajak. Jadi soalnya ini kandani terus kan kita kan duduk Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi kandani kadang gak direken malah gini. Betul malah. Dilokno bos kok niku. Mungkin dari sore ya malah. Kadang gitu, mungkin dari kegiatan jadi orang itu kepingin. Mungkin itu sih Mas kalau mau ngajak. Itu cara saya pikirkan selama ini. Caranya mungkin sharing waktu bisa gitu. Jadi kita gak apa-apa ya. Memang kalau kita berbuat baik sekarang itu apa ya? Bukan bermaksud riak juga ya, gak riak juga. Kalau sekarang memang kita kalau sudah zaman teknologi canggih ini, kalau kita nggak ikut teknologi juga untuk bersosial ya kesulitan juga. Karena nanti kalau kita nggak memanfaatkan dengan baik, maka nanti akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya di media sosial untuk bersosialisasi bahkan untuk hasilnya untuk pribadi kan seperti itu. Itu kan emang juga kan dulu ya. Itu saya juga ada sedikit kayak di IG itu banyak orang itu ngupload foto di media sosial terkait kegiatan sosial itu dikira sombong. Terus saya komen loh, ini tuh untuk kepercayaan orang yang mendonasikan. Iki loh, saya itu ada kegiatannya. Jalurnya itu kan? Memang jadi permasalahan emang. Kalau ngupload itu. Tapi saya nggak pernah ngurusi lah. Ya wis lah, pegel ngurus gak dibayar. Memang zaman sekarang itu ya, memang berjuangnya berbeda ya. Kata zaman Nabi, zaman sekarang, kata zaman kita juga berjuang memang sebeda.
Oke. Oke, yang terakhir Mas Bisma. Menurut jenengan sebagai anak muda, apa sih pengertian sukses itu untuk anak muda sekarang itu? Oh, Menurut ya. Anda sendiri itu bagaimana? Ini menarik ya, kan tadi hubungan saya terkait tadi ya, saya juga berstatement kalau Ya. misalkan orang itu malas kegiatan sosial karena statusnya itu lu nggak akan berpengaruh ke kesuksesan. Ya, Heeh. tadi kan saya juga berstatement. Jadi terkait kesuksesan itu gini, kebanyakan di era globalisasi sekarang ini Hmm. itu arti sukses itu terlalu linear. Heeh. Orang sukses itu Itu hanya, pandangan masyarakat umum ya? iya kebanyakan, coba lah tanya semuanya. Tanya Mbak, nggak peduli di kota di desa, coba tanya semuanya. Rata-rata orang sukses itu satu, rumahnya bagus, Iya, punya iya. mobil, Iya. punya sepeda, tanahnya akeh, bojone akeh. Iya. Mas duwe ya, gak duwe ya kok kaya. Gitu, rata-rata gitu. Padahal kalau menurut saya sukses itu nggak demikian. Kadang ada orang itu sawo sinawang. Kayak misalkan ini real, saya nggak ngada-ngada, ini saya ada di ayah saya dengan pelanggannya. Pelanggan ayah saya itu kerja di pabrik Ciwi, karyawan tetap. Ya lumayan lah, bayarin sebulan sekitar 10 juta. Nah ayah saya, yo 10 juta terus Sabtu Minggu prei, bisa kan enak kan? Nek secara awam-awam. Nah ayah saya itu kerja dagang, itu ya juga cara libur. Karena kan kalau dagang nek prei kan, nek prei kok langgan hilang. Dagang prei Melayu. Ayah saya kepingin ngongkon aku dari kok karyawan, enak pasti gak dogang, gak mikir kok langgan ku hilang, berapa turun dan sebagainya. Sedangkan kalau teman saya langgan saya tadi, pelanggannya ayah saya tadi, itu pingin dagang enak bebas, prei sakarep-karepmu dhewe. Nek aku yo mikir, prei sakarepmu dhewe kok langgane. Buyar malah. Jadi gitu. Jadi terkait kesuksesan itu tadi berdasarkan tadi sawang sinawang tadi. Iya. Itu kesuksesan tuh kalau misalkan hati teman-teman semua yang menonton atau yang semuanya lah itu tenang, melakukan sesuatu tenang, enjoy, tidak terpaksa, itu menurut saya itu sudah sukses. Sukses ya. Ya kayak yang viral yang videonya Sabrang itu loh, yang terkait nelayan itu loh, yang nelayan ditagur kamu nggak kerja gitu. Itu loh. Loh ini saya sudah nyaman kok rokokan ini. Iya. udah makan ya, itu loh yang viral. Mas Sabrang di Iya, Mas Sabrang itu yang putranya Cak Nun. Dan menurut saya itu, kalau menurut apa yang ada di dalam hati teman-teman ini enjoy, nyaman, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Yang Maha Kuasa lah kalau misalnya non Islam ya. Itu menurut saya udah sangat sukses. Soalnya yang paling susah menurut dunia, ya meskipun saya masih muda ya, tapi banyak juga itu ya menikmati pahitnya hidup lah, meskipun nggak sebanyak mas-mas di sini ya. Jadi ketenangan hati itu sangat sulit dicari. Betul. Kadang orang uang banyak hatinya nggak tenang. Kakek cicilan ya. Ada orang cicil saya cicilan. Orang sedikit tapi ini mesam. Kayak duit mesam, berapa jeda. Itu saya punya cerita juga ya. Ceritanya Hotman Paris ya. Jadi waktu Hotman Paris menjadi pengacara itu kerja di Bank Indonesia. Kerja Bank Indonesia ya lumayan lah bayarannya. Terus Hotman Paris itu resign karena nggak kuat. Padahal bayarannya banyak. Sumpek mau bunuh diri kan, itu saya baca itu ya, mau bunuh diri. Terus waktu itu Hotman Paris keluar, terus ada tukang becak. Tukang becak itu jadi sok guyu mas yo karena duit. Terus Hotman Paris tersentuh hatinya, loh wong becak itu loh, bayarannya saat piro sok guyu mana aku. Jadi dia belajar bersyukur, belajar untuk menenangkan hati. Nah itu kalau menurut saya. Mantap. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa menenangkan hatinya, orang yang bisa kedamaian hati dan lain sebagainya, itu sudah sukses. Jadi seperti itu ya pandangan Anda. Iya. Apa sih menurut anakku? Mungkin ada dari pemirsa yang mau dulur-dulur sing melihat video ini, apabila ingin bertanya atau ingin mengangkat tema yang kita mau upload di sini atau kita mau podcast di sini, silakan dulur-dulur langsung komen di YouTube kita atau di Instagram kami di namanya IG-nya Lam Toroan, atau di channel YouTube kami yang namanya Sabar Sinau Bareng. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk Instagramnya Lam Toroan jangan lupa di follow dan di share ya. Oke Mas Isma. Jadi intinya yang saya tangkap adalah
anak muda zaman sekarang aslinya tuh ya punya semangat untuk bersosial, cuma tergantung dengan lingkungannya. Iya, lingkungan. Yang kedua, Bener-bener. sak repot-repote ndise wong urip sing gak repot yang ngoten nah. Ndise nek wong pengen gak repot ya mati ae ngoten. Gitu. Sak repot-repote kalau kita mau berbuat sosial ya pasti bisa gitu loh ya. Ya, jalan masih ada. Jadi intan surullaha yansurkum ya. Kalau Iya. kita menolong Allah pasti Allah akan menolong kita Nah. ya. Ya kadang-kadang wong itu waktu itu 24 jam sama tapi kadang-kadang Nah. beda kok. Nah. Kok cepet banget sing siji wis 24 jam iso kayak sembarang kali rak ngono ya. Nah. Terus solusi tadi ya, sukses itu ndak harus diukur dengan kekayaan, kesuksesan tadi apa apa. Kita bisa menikmati hidup, dapat ketenangan, ya apapun pekerjaan kita ya, yang penting halal ya. Terus ikut sukses ya, yang penting kita bisa menikmati hidup, iso ibadah kepada Tuhan kita masing-masing itu wis sukses bener. Iya. Oke. Bisa, itulah cukup seru ya menurut saya pengobrolan saya dengan Gus Bisma ini ya. Sip ini. Muda, bertalenta, ya sosialnya tinggi, mungkin kita bisa kumpulnya barokai lah, amin ya. Oke, pemirsa, itu tadi yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Silakan komen ya, komen, like, share, and subscribe di Sabar Channel ini. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Khairuddin dan teman saya Ainul Yakin, Bisma. Ya, mau undur diri dulu. Masih bersama Sabar Channel sinau bareng ngangsu ilmu Kang Gangsar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.